Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-13 bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazam mimma dzukiru bihi. Fa'aghrayna bainahumul adza wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan dari setengah mereka yang berkata, sesungguhnya kami ini adalah Nasoro, telah kami ambil pula perjanjian mereka, tetapi mereka telah lupa sebagian dari apa yang diingatkan mereka dengan dia. Maka kami bangkitkanlah di antara mereka itu permusuhan dan kebencian sehingga hari kiamat, dan akan memberitakan Allah kepada mereka dari hal apa yang telah mereka usahakan. Ingkar janji. Maka dari sebab pemungkiran mereka akan janji mereka, demikian teguh telah dibuat, dan di dalam kitab-kitab perjanjian lama yang tersebar di zaman sekarang pun banyak terdapat janji yang telah diikat antara Bani Israel dan Allah itu. Mereka berjanji akan mematuhi janji yang 5 perkara, dan Allah pun menyambut janji itu dengan janji pula bahwa Allah akan selalu bersama mereka dan kejahatan mereka akan dibentengi, dan nikmat surga pun akan diberikan tiba-tiba. Janji itu mereka ingkari atau mereka pecah. Buhul mereka orak sendiri, meskipun mereka masih mengaku umat Musa dan pemegang Taurat. Sekali janji diingkari, akhirnya bertambah lama bertemu jalan sesat. Kian lama kian jauh, tak bertemu lagi dengan pangkal jalan. Mereka masih merasa di dalam, padahal sudah lama mereka di luar. Kami kutukilah mereka, dan kami jadikan hati mereka kesat. Kesat hati adalah akibat dari kutukan Allah karena mengingkari janji, sehingga kebenaran tidak bisa masuk lagi. Salat telah mereka sia-siakan, zakat tak keluar lagi. Rasul-rasul mereka percayai dengan mulut, tetapi tidak ada sokongan dalam perbuatan, bahkan menghalangi. Berpuluh nabi di zaman lampau telah mereka bunuh. Perbuatan demikian niscaya menimbulkan laknat Allah. Laknat itu bukan saja menimpa kepada yang bersalah di zaman lampau, tetapi tinggal jejaknya pada tanda anak cucu. Sebab anak cucu itu pun masih saja merasa bangga atas kesalahan yang diperbuat nenek moyangnya, bahkan membela. Itulah suatu pertanda dari hati yang telah mulai kesat dan kasar karena dipenuhi oleh dendam. Bahkan setelah sampai diutus Allah Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun berhijrah ke Madinah, dan telah diperbuat perjanjian hitam di atas putih akan hidup di dalam damai. Namun apabila Rasul terlengah sedikit saja, mereka pun masih pernah berusaha hendak membunuh beliau. Di sini kita mendapat pengajaran satu cabang dari ilmu jiwa tentang kejahatan. Agama menyuruh kita berlatih dari menjauhi perbuatan yang jahat. Karena kalau suatu kali kita telah terjerembab jatuh ke dalam kejahatan, sukarlah membangkitkan diri untuk bangun kembali. Karena kejahatan itu sangat membekas kepada jiwa atau kepada hati, sehingga jadi kesat dan kasar. Orang yang satu kali telah pernah membunuh orang dengan tidak semena-mena, sekali pembunuhan itu akan membekas ke dalam jiwa, sehingga sudah mudah saja baginya melenyapkan nyawa orang untuk selanjutnya. Hati atau jiwa yang rusak itu mengesan kepada mata, sehingga boleh dikatakan membayangkan gila. Dosa pertama itulah yang harus dijauhi. Al-Quran melarang mendekati zina, karena kalau satu kali telah terjerumus ke dalam zina, dia akan berulang-ulang
dan cahaya kesucian pun hilang dari mata. Mandor kuli kontrak di zaman kebun-kebun besar di Delhi di zaman penjajahan Belanda hanya merasa keberatan ketika akan memukul dan menerjang kuli-kuli pertama kali. Setelah mulai satu kali, dia akan berturut jadi kebiasaan. Itu pula sebabnya pencopet-pencopet tertangkap dan berulang kali masuk penjara. Jika dia keluar lagi, dia akan mencopet lagi. Dengan melihat kejadian-kejadian seperti ini, dapatlah kita memahami apa artinya hati mereka telah kesat. Mengubah hati yang telah kesat itu hendaklah dengan menempuh satu jalan, yaitu tobat. Dan ini meminta perjuangan yang hebat sekali di dalam jiwa. Kehilafan seorang ayah di dalam sebuah rumah tangga pun dapat pula membawa kesan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Contoh yang tidak baik dari orang tua membawa tidak baik pula bagi anak sehingga wibawa orang tua terhadap anak hilang. Kemudian datang lagi sambungan ayat, mereka ubah-ubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Sambungan ayat ini telah dikatakan sebagai akibat dari kesalahan utama tadi, yaitu mengingkari janji dengan Allah karena telah memperturutkan hawa nafsu. Yang dimaksud di sini ialah bahwa mereka ubah kalimat-kalimat, yaitu kata-kata yang tertulis di dalam kitab-kitab suci mereka sendiri. Kita tahu betapa jauhnya arti dari satu kalimat karena kehilangan satu titik huruf saja. Bagaimana kalau hal itu disengaja sehingga maksud ayat bertukar sama sekali dari artinya semula? Atau dicari tafsiran yang lain sehingga maksud pertama dibelokkan kepada maksud yang lain, atau ditambah ataupun dikurangi, atau perubahan ketika menyalin dari satu bahasa ke bahasa yang lain, sedang bahasa asli buat kembali untuk mengambil perbandingan tidak ada lagi. Inilah yang telah berlaku atas kitab Taurat atau Injil sekalipun.